Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai hukum investasi syariah. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Tegar Subangkit dengan NIM 4319040. Yang berikutnya ada Muhammad Fajar Susanto dengan NIM 4319042. Selanjutnya ada Vika Amalia dengan NIM 4319050. Yang terakhir ada Mafruroh dengan NIM 4319052. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada pengertian investasi syariah. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment yang memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, investasi berasal dari kata istismar yang artinya menjadikan berbuah atau berkembang dan bertambah jumlahnya. Dari pengertian di atas, maka dapat kita pahami bahwa investasi merupakan penempatan harta kekayaan berupa dana atau uang untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Yang berikutnya ada tujuan investasi syariah. Banyak orang yang melakukan investasi, tentu ada tujuannya. Tujuannya yaitu diantara lain, yang pertama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang berikutnya mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar harta miliknya tidak merosot nilainya karena adanya inflasi. Berikutnya ada dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat atau mendorong tumbuhnya minat masyarakat terhadap investasi melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Tujuan investasi tersebut tentunya dapat tercapai dan diperlukan proses dalam mengambil suatu keputusan ketika hendak melakukan investasi, terutama keuntungan yang akan diperoleh dan resiko yang akan dihadapinya. Yang berikutnya ada jenis dan macam-macam investasi syariah. Kita menuju ke jenis investasi syariah. Yang pertama ada investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan Investasi ini dibagi kepada dua jenis, yaitu
Yang pertama ada real asset, merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung dan kendaraan. Yang kedua ada financial asset, yaitu berupa dokumen, surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, commercial paper, dan sebagainya. Yang berikutnya ada investasi berdasarkan pengaruh. Investasi model ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi ini pun dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama investasi autonomous atau berdiri sendiri, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Yang berikutnya ada investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi jenis ini didasarkan kepada pembiayaan asal usul investasi itu memperoleh dana. Yang berikutnya ada investasi berdasarkan bentuk, merupakan investasi yang didasarkan pada cara penanaman investasinya. Yang berikutnya ada macam-macam investasi syariah. Yang pertama ada reksadana syariah. Reksadana konvensional dengan reksadana syariah sebenarnya sama saja. Yang membedakan yaitu dalam reksadana syariah terdapat fitur cleansing atau proses pembersihan dari pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua ada saham syariah, yaitu saham yang berasal dari perusahaan yang bisnisnya tidak melanggar syariat Islam. Yang ketiga ada sukuk negara retail, yaitu surat utang negara. Pemesanan sukuk ini bisa dilakukan di bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Yang keempat ada investasi emas syariah. Biasanya dilakukan dengan cara bank-bank syariah menawarkan produk cicilan emas. Yang kelima ada investasi obligasi syariah. Dalam pelaksanaannya, investasi ini menggunakan proses akad. Akad yang digunakan bervariasi, yaitu akad tijarah, istisna, salam, murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Yang berikutnya ada deposito syariah, yaitu produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditunjukkan bagi nasabah, perseorangan, dan perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Yang ketujuh ada investasi properti syariah. Prinsip dasar properti syariah tidak melibatkan unsur riba. Investasi ini juga bisa untuk mendapatkan penghasilan tetap dari sewa properti. Ada yang berikutnya P2P lending syariah. Keuntungan dari investasi ini yaitu imbalan yang didapat tidak dikurangi dengan biaya apapun. Selanjutnya yaitu asas-asas investasi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 3 Ayat 1 menentukan 10 asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi. Yang pertama adalah asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal atau investasi. Yang kedua adalah asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal atau investasi dalam segala bentuknya.
Yang ketiga adalah asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara, adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari suatu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya. Yang kelima, asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, yaitu asas efisiensi berkeadilan, adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal atau investasi dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Yang ketujuh, asas keberlanjutan adalah asas secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Yang kedelapan yaitu asas berwawasan lingkungan, adalah asas penanaman modal atau investasi yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang kesembilan yaitu asas kemandirian, adalah asas penanaman modal atau investasi yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Yang ke-10 yaitu asas keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya ada prinsip-prinsip investasi syariah. Beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan para investor dalam berinvestasi. Yang pertama, tidak mencari rezeki yang pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya atau objeknya maupun prosesnya, memperoleh, mengolah, dan mendistribusikannya, serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. Yang kedua yaitu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi, atau la taslimun wa la tuslamu. Yang ketiga adalah keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho atau antarodin tanpa ada paksaan. Yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian, gharar atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan, teror, kerusakan atau kemudaratan, dan tidak mengandung maksiat. Jadi kesimpulannya yaitu kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment. Investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Banyak orang melakukan investasi adalah alasannya mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya
yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yakni berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, dan menurut sumbernya. Asas-asas investasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1. Beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan para investor dalam berinvestasi. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, tidak menzalimi dan tidak boleh dizalimi, la taslimun wa la tuslamu. Keadilan pendistribusian pendapatan. Transaksi dilakukan atas ridho atau antarodin tanpa ada paksaan. Tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian, horor atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan, teror, kerusakan atau kemudaratan, dan tidak mengandung kemaksiatan. Itu saja pembacaan materi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.